Terima kasih telah mengklik video ini. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang apa itu teknik belajar Pomodoro serta bagaimana penerapannya. Dan di dalam video ini, saya akan memberikan tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi yang dapat membantu penerapan teknik belajar Pomodoro ketika belajar secara mandiri. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Focus To Do. Focus To Do merupakan aplikasi yang mengkombinasikan antara teknik belajar Pomodoro serta manajemen tugas atau to-do list. Dan keunggulan dari aplikasi ini adalah, pertama, kalian dapat mengatur jadwal tugas-tugas kalian. Yang kedua, kalian dapat mengatur timer sesuai dengan teknik belajar Pomodoro, yaitu 25 menit untuk belajar serta 5 menit untuk istirahat. Dan di aplikasi ini sendiri sudah disetting timer yang dapat membantu penerapan teknik belajar Pomodoro. Ketiga, kalian dapat mengatur untuk pembuatan tugas-tugas penting. Mungkin kalian punya tugas penting yang harus dikerjakan, jadi kalian dapat mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut dalam aplikasi ini. Dan yang terakhir, kalian dapat melihat waktu yang telah kalian habiskan untuk fokus belajar. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengunduh aplikasi Focus To Do di Play Store ataupun App Store, dan ini merupakan logo dari aplikasi tersebut. Setelah masuk, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Focus To Do. Di sini kalian akan melihat tombol merah yang menunjukkan angka 25. Ini merupakan penerapan dari teknik belajar Pomodoro. Kalian juga bisa memilih suara yang dapat menemani kalian ketika belajar, seperti suara tik-tak, hitungan mundur, atau kalian yang merindukan suasana kelas, kalian bisa memilih ruang kelas. Namun rasanya suara ruang kelas sedikit bising saat kalian ingin fokus belajar. Nah, di sini kalian akan dituntun untuk fokus belajar selama 25 menit terlebih dahulu. Jadi, kalian mengklik mulai. Dan ketika sudah selesai, dia akan langsung menuju ke bagian istirahat selama 5 menit. Saat kembali ke tampilan awal, kalian dapat melihat fitur untuk menempatkan jadwal kalian seperti jadwal untuk hari ini, besok, mendatang, ataupun suatu hari. Sebagai contoh, kalian ingin mengerjakan tugas bahasa Inggris untuk hari ini. Jadi kalian cukup menambahkan tugas bahasa Inggris. Setelah itu, kalian juga bisa menempatkan apakah tugas ini sangat prioritas, prioritas menengah, prioritas rendah, atau bukan prioritas. Ini tergantung dengan tugas tersebut apakah deadline-nya sudah dekat ataupun masih lama. Selesai. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian tinggal menekan ini. Itu artinya tugas kalian telah selesai. Hal ini juga sama untuk tugas besok, mendatang, ataupun suatu hari. Dan di bagian ini, kalian bisa melihat tugas-tugas yang telah kalian selesaikan. Di sini juga ada kotak masuk dan petunjuk penggunaan bagi kalian yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Di bagian ini, kalian bisa masuk dan mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Namun, kalian juga bisa menggunakannya walaupun tidak mendaftar. Ini tergantung dengan diri kalian masing-masing. Di bagian ini, kalian juga bisa mengatur alarm kerja, alarm istirahat,
white noise, dan efek getar. Kalian juga bisa mengatur lama Pomodoro, lama istirahat singkat, lama istirahat panjang, serta lama istirahat setelahnya. Di bagian ini, kalian juga bisa menonaktifkan istirahat jika memang kalian tidak ingin istirahat atau melanjutkan Pomodoro secara otomatis, sehingga kalian tidak perlu mengklik pada sebelumnya, sehingga otomatis memulai istirahat. Dan ini merupakan fitur-fitur tambahan yang sangat menarik dalam aplikasi ini. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan awal. Saya ingin menjelaskan di akhir karena saya rasa ini merupakan fitur yang menarik untuk dibahas. Di bagian ini merupakan tempat untuk bergabung dengan sebuah grup. Sebagai contoh, kalian bisa bergabung di grup Lolos SBMPTN 2020 atau di grup Our Journey. Ini merupakan fitur yang paling menarik menurut saya, karena kita memiliki tunas pohon kecil milik kita sendiri, dan tunas ini akan terus bertumbuh jika kita terus fokus ketika belajar. Saya rasa ini sangat menarik. Dan di bagian ini, kalian bisa melihat peringkat dari orang-orang yang memiliki peringkat tertinggi dan hutan terbesar. Dan di akhir, kalian bisa melihat laporan sejauh mana kalian telah menerapkan teknik Pomodoro. Bisa laporan harian, mingguan, bulanan, dan total. Kalian juga bisa melihat tugas-tugas yang telah kalian selesaikan, tugas harian, mingguan, bulanan, dan total. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.